Jika terbukti lakukan pelecehan, katanya BKPSDM Ciamis bakal tindak tegas pegawai Puskesmas Pamarican. Polisi selidiki kasus tewasnya bocah di kolam renang di Pamengpeuk. Salah satu dari kepala daerah ini ada dari daerah Pangandaran itu tidak mau mengikuti retreat karena alasan tertentu yang memang berhubungan dengan partainya gitu ya. Himbauan untuk orang tua, apalagi ketika kita pergi ke tempat wisata gitu ya, tempat rekreasi, itu perlu adanya pengawasan yang lebih ke anak-anak anak-anak khususnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya di program Ulas Berita Harian Umum Kabar Priangan, yang pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengulas sendiri, tapi ditemani oleh rekan saya, Saudari Rosmayanti. Kita akan mengulas sejumlah berita menarik dan terhangat ya Teh. Betul. Di edisi Rabu 26 Februari 2025. Sebelumnya, gimana kabar Baraya Priangan TV? Semoga dimanapun Anda berada selalu sedang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, kita langsung saja ke berita pertama yang ada di halaman utama, yang mana ini datang dari wilayah Tasikmalaya, yang mana perjalanan dinas dipangkas, usaha perhotelan anjlok hingga 50%. Saat ini tengah digaungkan pengetatan pemakaian anggaran atau efisiensi oleh pemerintah pusat, yang juga diterapkan sampai pemerintahan tingkat paling bawah. Sekda Pemkot Tasikmalaya Asep Ghofarullah menjelaskan efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan objektif masyarakat dengan tetap memperhatikan skala prioritas. Menurutnya, rencana efisiensi akan bersumber dari berbagai pos pendanaan, termasuk belanja organisasi perangkat daerah, seperti perjalanan dinas dan kebutuhan rutin lainnya, serta bantuan keuangan dan hibah kecuali yang bersifat mandatori, wajib, dan berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, berkaitan dengan pengurangan pegawai, kata dia, di lingkungan Pemkot Tasikmalaya tidak ada efisiensi pegawai. Asep juga menyebutkan hasil dari efisiensi ini nantinya akan dianggarkan kembali untuk kegiatan berkaitan dengan pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat seperti pembangunan jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, serta pembangunan ruang kelas baru. Ia membaca berita ini ya Teh, ini salah satu dampak negatif mungkin ya Teh. Dampak negatif dari adanya efisiensi anggaran yang berpengaruh ke sektor industri perhotelan. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa suatu kebijakan itu pasti ada dampak positif negatifnya. Betul. Gitu ya Teh. Ternyata dari wilayah Tasikmalaya ini kita mendapatkan berita yang kurang menyenangkan, yaitu di mana usaha perhotelan di sini anjlok hingga 50%. Ini merupakan tantangan ya Teh, tantangan Betul. Buat para pengusaha yang bergerak di bidang industri hotel untuk bisa beradaptasi gitu ya Teh. Beradaptasi bagaimana caranya agar bisa kembali menstabilkan manajemen di industri perhotelan ini. Oke Teh, dilanjut mungkin Teh. Baik, Baraya, kita beralih ke informasi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Di sini ada informasi bahwa katanya puluhan kakak terdampak bencana pergerakan tanah. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya siapkan lahan untuk relokasi. Lagi-lagi ini informasi tentang bencana ya Teh. Saya bacakan informasinya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kini sudah menyiapkan lahan yang direncanakan untuk direlokasi rumah-rumah warga yang terdampak pergerakan tanah di Dusun Margamulya, Desa Cikondang, Kecamatan Cinem, Kabupaten Tasikmalaya pada Selasa 25 Februari 2025. Di sini juga disampaikan katanya bahwa lokasi yang disiapkan untuk tempat relokasi perkampungan warga terdampak itu adalah jaraknya memang hanya 1 km dari lokasi bencana atau yang terdampak, tepatnya berada di Kampung Sukahurip, Desa Cikondang, yang nantinya bila sudah keluar hasil uji geologi dari tim pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, katanya barulah tempat ini akan dipergunakan untuk tempat relokasi. Dan dari camat lokasi juga dari Cincam Amir Sadayana mengatakan bahwa lokasi pergerakan tanah di Dusun Margamulya Desa Cikondang ini memang katanya oleh tim ahli Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan rekomendasi dari tim geologi katanya. Jadi yang datang kemarin hasil survei adalah tim ahli BPDB ya,
BPBD berdasarkan rekomendasi dari Badan Geologi, dan hasil dari cek lokasi lapangan akan dianalisis bersama dengan pihak geologi. Nah, membaca informasi yang barusan, Baraya, memang ini lagi-lagi tentang bencana alam, apalagi kalau berbicara pergerakan tanah itu memang bukan bencana yang ringan ya, bukan juga bencana yang kita mudah untuk mengantisipasi, karena kan pergerakan tanah itu berhubungan dengan kaitannya kebencanaan yang menurut saya tuh sangat berbahaya gitu ya. Makanya tadi direncanakan bahwa pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ini sudah menyiapkan lahan untuk relokasi. Jadi warga-warga yang terdampak itu akan berpindah tempat, tapi memang tidak jauh katanya Tarifdah, hanya sekitar berjarak 1 kilometer saja. Tapi memang itu juga berdasarkan hasil uji dari tenaga ahli gitu, apakah memang tempat relokasi ini aman atau tidak gitu. Kita masih menunggu informasi. Mudah-mudahan secepatnya keluar hasil yang baik sehingga para warga yang terdampak bisa segera direlokasi. Lanjut Tarifdah. Ya. Baik, lanjut ke berita selanjutnya. Ini yang sedang ramai nih Teh, yang sedang ramai di media sosial, datang dari wilayah Garut, yang mana ini berita musibah atau kecelakaan ya. Di sini ada polisi selidiki kasus tewasnya bocah di kolam renang di Pamengpeuk. Polres Garut tengah menyelidiki insiden meninggalnya seorang bocah berinisial BN yang berusia 6 tahun di sebuah wahana permainan air di Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Korban tewas setelah tangannya tersangkut di saluran pembuangan air kolam wahana permainan air pada Minggu 23 Februari 2025 lalu. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin, menyatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara dengan menurunkan tim identifikasi. Pihaknya pun telah melakukan pemasangan polis lain dan menutup area kolam renang untuk sementara guna memudahkan pelaksanaan olah TKP. Menurutnya, saat ini pihaknya masih fokus memeriksa keluarga korban dan saksi-saksi yang mengetahui kejadian ini. Setelah itu, baru akan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak pengelola kolam renang. Joko menambahkan, pihaknya akan menyimpulkan apakah terdapat unsur kelalaian atau pidana dalam insiden ini setelah pemeriksaan saksi dan pihak pengelola selesai. Apabila hasil penyelidikan menyatakan ditemukan adanya kelalaian atau unsur pidana lainnya, tentu akan segera disampaikan lebih lanjut. Nah, di sini sekitar 5 orang termasuk keluarga korban terjun ke kolam untuk membantu menyelamatkan korban, tapi tangan korban tetap tak bisa terlepas. Upaya melepaskan tangan korban pun tuturnya dilakukan dengan menguras air kolam secara manual menggunakan ember. Namun, meski telah dilakukan berbagai upaya evakuasi, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Ya. Membaca berita ini sungguh memprihatinkan ya Teh. Kita pasti turut berduka karena yang seperti kita ketahui ini bahwa anaknya ini memang sedang berekreasi ya bersama keluarga. Namun ternyata dari pihak aparat ini masih kita perlu identifikasi lebih lanjut. Kita tunggu informasi selanjutnya apakah ada unsur kelalaian ataupun dari pengelolaan kolam renang itu sendiri. Tapi yang pastinya kita ini memberi himbauan ya Teh, himbauan untuk orang tua, apalagi ketika kita pergi ke tempat wisata gitu ya, tempat rekreasi, itu perlu adanya pengawasan yang lebih ke anak-anak anak-anak khususnya ya, yang belum bisa mengontrol nih baiknya gimana, apakah saya melakukan ini aman atau tidak. Itu memang perlunya ada perhatian yang lebih dari para orang tua untuk menjaga anak-anaknya. Kita doakan semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ya Teh, terjadi lagi dimanapun, di tempat wisata maupun tempat-tempat lainnya. Itu Teh. Baik, kita beralih ke informasi di wilayah Ciamis nih, Baraya. Di sini ada informasi jika terbukti lakukan pelecehan, katanya BKPSDM Ciamis bakal tindak tegas pegawai Puskesmas Pamarican. Saya bacakan informasinya. Diduga dilecehkan oleh rekan kerjanya berinisial AM yang dulunya pernah menjelaskan dan yang dulunya pernah menjadi atasan, katanya di Puskesmas Pamarican Ciamis adalah salah seorang pegawai Puskesmas Pamarican yang berinisial ES mengajukan permohonan pindah kerja ke Dinas Pegawaian beberapa waktu lalu. Di sini juga disampaikan katanya bahwa berdasarkan informasi dari ES yang mengaku sebagai korban, mulainya tidak mengetahui bahwa AM sudah bekerja kembali katanya di Puskesmas Pamarican. Sejak kedatangannya, korban merasa risih dengan tingkah dan perilaku ES yang merangkul serta menggoda AM. Di sini juga disampaikan AM sendiri pernah meminta untuk bersuap foto dengan ES dengan alasan untuk disimpan di klinik. Namun ES menolak sambil menutupi wajahnya dengan laptop, takut dirinya difoto.
Saat kejadian itu katanya ES tidak sedang sendiri, namun ada 5-6 orang rekan kerja di dalam ruangan tersebut. Dan kejadian ini katanya sebenarnya bukan hanya terjadi baru kali ini, dan memang sebelumnya sudah sering melakukan hal seperti itu, namun dalam batas wajar katanya. Nah, Baraya mendengar informasi yang barusan karena memang orang-orang yang rentan itu selain anak, perempuan, juga lansia. Dan perempuan kategori orang yang sebenarnya rentan sekali terkena pelecehan yang tidak hanya di tempat-tempat yang tersembunyi. Kalau saat ini tuh sudah tidak mau lagi para oknum ataupun pelaku melakukan pelecehan di tempat-tempat umum, fasilitas umum, termasuk di tempat kerja gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu hal yang terus menjadi permasalahan yang menurut saya tidak dan belum selesai gitu ya sampai saat ini, karena masih marak sekali para oknum-oknum yang melakukan tindak pelecehan yang sebetulnya perempuan, laki-laki itu biasa saja, tapi bagi para kaum perempuan yang rentan dan sensitif sekali itu membuat mereka sebagai orang yang merasa risih gitu ya Teh. Dan mudah-mudahan hal-hal demikian ini bisa menjadi sorotan bersama sorotan bersama agar tidak lagi di kemudian hari terjadi hal-hal yang demikian seperti itu. Baik, lanjut Arifda. Ya, lanjut ini datang dari wilayah Kota Tasikmalaya yang mana sempat dicurigai warga sebagai pelaku kejahatan. Polsek Tawang identifikasi dan evakuasi pria dengan gangguan mental. Seorang pria yang sempat meresahkan warga di Jalan Cikalanggirang, Gang Sukasukur 2, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya pada Senin 24 Februari 2025 malam, akhirnya dipulangkan ke rumahnya di Desa Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Pria tersebut diamankan oleh 2 personel piket siaga Polsek Tawang Polres Tasikmalaya, Kota Aibda Gian Fajar dan Brigpol Irwan Firmansyah setelah menerima laporan dari warga. Di sini dikatakan bahwa kami sedang piket dan menerima laporan bahwa ada seorang pria yang linglung serta tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Kami segera menuju lokasi menggunakan mobil patroli. Di sini Aibda Gian Fajar didampingi Brigpol Irwan Firmansyah. Setibanya di lokasi, pria tersebut sudah dikerumuni warga karena dicurigai sebagai pelaku pencurian. Petugas segera membawanya ke Mapolsek Tawang untuk menghindari tindakan anarkis. Namun saat tiba di Mapolsek, pria itu tetap tidak bisa diajak berkomunikasi. Setelah berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas Polsek Manonjaya, petugas memberikan makanan dan minuman kepada Iwan Ridwan serta mengajaknya sholat berjamaah. Selanjutnya, pria tersebut diantarkan pulang ke rumahnya pada Selasa. Menurut warga, Iwan Ridwan mengalami gangguan jiwa dan sering bepergian keluar daerah, bahkan terkadang membawa sepeda motor. Sementara itu, Kasih-Kesra Desa Gunajaya Musli mengapresiasi tindakan cepat Polsek Tawang dalam menangani kasus ini. Nah, dengan kejadian tersebut, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dan segera melaporkan kejadian serupa kepada pihak berwenang agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Ya, betul, membaca berita ini memang kalau ada sindikat atau gelagat-gelagat yang mencurigakan gitu Teh, harus segera kita sebagai warga gitu harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib agar tidak timbulnya kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Karena memang identik dengan pelaku kejahatan ini identik dengan pastinya kerugian ya Teh untuk masyarakat itu sendiri, tidak hanya 1-2 orang tapi menyebabkan ke banyak orang. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Makanya kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk Polsek Tawang ya Teh cepat dalam menanggapi kasus-kasus yang dialami seperti Iwan Ridwan ini. Boleh mungkin kita berita terakhir? Baik, ini menjadi informasi penutup ya Tarifda. Informasi dari Banjar Pangandaran, katanya Bupati Pangandaran akhirnya ikuti retreat di Magelang. Saya bacakan informasinya. Bupati Kabupaten Pangandaran, Citra Fitriani, akhirnya mulai mengikuti kegiatan retreat pada para kepala daerah di Markas Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah dengan mendapat surat instruksi dari Ketua Umum PDIP. Diketahui bahwa Citra Fitriani ini akan mengikuti kegiatan retreat hingga akhir tanggal 28 Februari besok katanya. Dan memang sebelumnya ini bersama kepala daerah dari PDIP Perjuangan yang lainnya sempat menunda untuk mengikuti retreat setelah mendapati surat instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati. Dan Ketua DPC PDIP Pangandaran juga JJ Wiradinata mengatakan bahwa Bupati Pangandaran ini sudah mengikuti retreat di Magelang katanya.
Nah, membaca informasi yang barusan, Tripda, memang di episode sebelumnya kita pernah membahas ya bahwa salah satu dari kepala daerah ini ada dari daerah Pangandaran itu tidak mau mengikuti retreat karena alasan tertentu yang memang berhubungan dengan partainya gitu ya. Namun akhirnya katanya diinformasikan pada hari ini bahwa Bupati Pangandaran akhirnya mengikuti retreat di Magelang dengan telah mendapati surat dari PDIP katanya dari Megawati tadi. Ya, kita doakan untuk seluruh para kepala daerah yang sedang mengikuti retreat di kegiatan di Magelang itu bisa berjalan dengan lancar ya Teh, dan nanti bisa pulang dengan membawa hal-hal yang lebih banyak, bisa memberikan kontribusi untuk wilayahnya masing-masing. Baik, Tripda, kita lanjut ke ragam iklan. Iya, ini sebagai informasi penutup ya, seperti biasa Baraya, di sini kita ada ragam iklan ya Teh. Betul. Ragam iklan yang sudah tertera di halaman 7 yang ada di Harian Umum Kabar Priangan. Nah, itu di sini Baraya bisa ikut mengiklankan, mempromosikan jasa maupun produk-produknya. Dan jangan lupa juga Priangan TV ini menyediakan jasa live streaming ya Teh. Betul. Jasa live streaming yang mana misalkan Baraya mempunyai UMKM, event atau semacamnya, itu jika ingin dipublikasikan ya Teh acaranya, itu bisa melakukan live streaming di Priangan TV. Dan juga jika Baraya memiliki produk atau topik-topik tertentu yang ingin diangkat yang sekiranya ini perlu nih masyarakat luas tahu, itu bisa ikut podcast Priangan TV ya Teh, podcast Priangan TV. Dan juga seperti biasa nih, berita tadi yang sudah kita ulas itu selengkapnya bisa dicek di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com untuk mendapatkan informasi yang lebih jelasnya dan aktualnya ya Teh. Nah, mungkin sekian informasi ulas berita pada kali ini. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Dan rekan saya Rusmayanti, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.